Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan.
Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa ya. Ya, kita percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah streaming ini, kita percaya kita semua sehat, kita tetap masih mengikuti ibadah kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita datang dengan segenap hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita datang dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus di hadapan dengan bersyukur Tuhan Yesus. Di dalam segala hal apapun Tuhan kami tetap bersyukur. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang kami muliakan Tuhan. Engkaulah Allah, kami percaya alam semesta tunduk akan kuasa Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa di dalam nama-Mu Yesus. Ya Rabbayasi, ya Rabbayasi, Karalabayasi. Oh, Nabayasi, ya Rabbayasi, ya Rabbayasi. Yes Tuhan. Saatnya kami menyembah Engkau Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyatakan Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan yang luar biasa. Alam semesta kebesaran Tuhan. Oh bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Hosana
ada yang nama lain yang layak disembah, yang berkuasa di bumi dan di surga, yang layak terima hormat dan pujian, yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus. Semua bumi, semuanya sujud menyembah Tuhan, sebab Kau yang berkuasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan Hosana. Kami sembah, Engkaulah yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Biar kami saat ini boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Jesus, Karabayasika. Kami yakin Tuhan Kau ada di sini. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Katakan ku yakin Kau ada di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Katakan ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di
mujizat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di rumah kami Tuhan. Engkau hadir dimanapun kami sedang beribadah pada saat ini Tuhan Yesus. Kau besar. Katakan kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan, ku yakin Tuhan Kau pasti hadir. Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Kehadiran-Mu nyata Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kami boleh lebih dekat kepadamu dalam penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau nyata dalam hidup kami Yesus. Mari terus Tuhan, saudara, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Berbicaralah, bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Dia ada di sini. Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kehadiran-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kami boleh menyembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus.
Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu memuji, meninggikan nama Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, mari kita bersuka cita, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita boleh berdiri, kita boleh mengekspresikan untuk kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus kita baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik Tuhan. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh tiada berkesudahan kasih yang Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, kami tetap lihat kasih-Mu. Hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sangat baik Tuhan Yesus. Selama-lamanya Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita percaya oleh darah anak domba kita mendapat keselamatan, kita mendapat kuasa yang dari Tuhan Yesus. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan, dan ini adalah minggu pertama di bulan Agustus, dan saya percaya bahwa pesan yang disampaikan akan memberikan kekuatan kepada kita, akan menuntun kita untuk kita lebih dalam lagi, untuk lebih lagi bersama-sama dan mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita membuka firman Tuhan dan membaca di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 23, dan mari kita baca dan kita perhatikan ayat ini baik-baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, puji Tuhan, dari Mazmur yang Daud sampaikan, ketika Daud menyampaikan ini, Daud telah mengalaminya, yaitu kehidupan di mana dia melewati proses sebagai gembala domba. Gembala domba yang tidak banyak, tetapi Daud mengerti tentang apa fungsi gembala dan bagaimana tentang domba-dombanya. Daud membela dan membunuh binatang-binatang buas yang berusaha memangsa domba yang dia gembalakannya. Sebagai raja, ketika dia menulis lagu ini, dia mengerti dengan benar. Dan Daud juga sebagai raja, ketika dia berperang, pergi berperang, Daud meminta petunjuk dari Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan untuk meminta apa yang harus dia lakukan sebelum dia berperang. Maka itu Daud menjadi raja, di mana Daud itu dikatakan berkenan di hati Tuhan. Karena Daud menyatakan Tuhan adalah gembalanya. Dia membaringkan di padang yang berumput hijau. Dan ketika Tuhan izinkan melewati lembah kekelaman, Daud merasakan penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita adalah umat Tuhan yang juga mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, apa yang Tuhan sampaikan? Ketika Tuhan menyampaikan tentang perumpamaan gembala, di dalam Yohanes 10 ayat 3 sampai dengan 5, Tuhan Yesus dengan jelas memberikan gambaran tentang gembala di dalam perumpamaan ini. Yaitu gembala, ketika gembala itu datang di kandang domba, penjaga membukakannya, dan gembala ini memanggil nama domba-dombanya. Jadi gembala itu tahu nama domba-dombanya.
dan membawa keluar domba-dombanya. Dan ketika membawa keluar domba-dombanya, gembala itu di depan domba-dombanya dan domba-dombanya mengikuti. Dan di dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa domba-dombanya itu mendengar suara gembala. Dan dia tidak, atau domba-dombanya itu tidak mengikuti suara orang asing. Jadi dalam perumpamaan itu, gembala dan domba saling mengenal. Nah, di dalam perumpamaan itu muridnya masih tidak mengerti. Dan Tuhan Yesus menyatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah pintu. Barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat. Itu satu deklarasi yang jelas. Itu adalah berita tentang keselamatan. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu untuk keselamatan. Maka itu untuk setiap kita yang sudah mendengar berita tentang keselamatan, itu satu anugerah bagi kita. Tetapi bagi yang belum menerimanya, mari buka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus masuk, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai gembala atas hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan dengan jelas di dalam Yohanes 10 sebagai sesuatu untuk memberikan kepada kita tuntunan bahwa Dia membuka dan membukakan pintu, dan Dia membawa kita kawanan dombanya. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang jelas, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, dan memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Kita adalah orang yang percaya kepadanya. Dan memberikan hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Itu segala yang menjadi anugerah untuk kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Prinsip rohani yang harus kita perhatikan adalah bahwa Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Ketika mati di kayu salib, Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia memberikan seluruhnya untuk kita, supaya kita hidup, kita mengalami hidup yang kekal, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Dan bukan hanya menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi menjadikan Dia sebagai gembala atas hidup kita, yang memberikan tuntunan atas hidup kita, yang memberikan arahan di dalam hidup kita untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam, kalau kita memperhatikan antara gembala dan domba, tadi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Semuanya sempurna Dia rancangkan dan Dia berikan atas hidup kita. Dan domba sebagai kawanan domba di dalam pengembalaan, itu adalah binatang yang tidak mempunyai perlindungan.
Bahkan ketika dia dibawa kepada yang namanya pengguntingan wol atau bulu untuk dipergunakan, dia mengikuti dan dia keluh untuk itu. Dia menurut untuk apa yang dilakukan. Dia nggak punya pertahanan, tetapi yang dia pastikan adalah domba ini. Dia mengenal dan tahu suara gembalanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita itu adalah kawanan domba daripada Tuhan Yesus Kristus yang mengenal dan tahu suara Tuhan Yesus sebagai gembala. Amin. Dan dia memberikan tuntunan, menuntun hidup kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, setelah kita mendeklarasikan bahwa dia adalah gembala yang baik atas hidup kita, apa yang kita dapatkan? Saya mencatat ada 3 hal yang kita dapatkan. Pertama adalah persekutuan yang karib dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus setiap hari. Persekutuan yang begitu dalam dengan Tuhan Yesus setiap hari melalui Roh Kudus. Karena Filipi 2 ayat 1 dengan jelas mengatakan ada persekutuan roh antara kita dengan Tuhan. Jadi setiap hari kita mengalami persekutuan yang karib dengan Tuhan. Untuk itu, pada hari-hari ini kita mendengar penuntun kehidupan setiap hari. Ada di YouTube, ada di Facebook, dan ada juga di WhatsApp group. Itu untuk menuntun kita ketika kita bangun pagi-pagi, kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi bukan hanya kita mendengarkan renungan penuntun kehidupan setiap hari. Tapi lebih dari itu, kita mengalami persekutuan yang nyata dengan Tuhan di dalam Roh-Nya yang kudus. Kita mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mengalami hidup yang benar-benar nyata di mana Dia di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengalaminya, maka kita sebagai domba, kita akan melihat bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kasih-Nya itu benar-benar terjadi atas hidup kita. Mari alami. Mari mulai bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi mencari wajah Tuhan. Cari wajah-Nya. Mendengar renungan. Terus berdoa lebih lagi. Datang sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita adalah umat yang mengalami persekutuan yang karib dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, pertumbuhan rohani yang indah dengan Tuhan Yesus dengan belajar kepadanya. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan dengan jelas bahwa belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan lemah lembut dan rendah hati? Karena mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di luaran sana kita mengalami kekerasan. Mungkin tidak secara fisik, tapi secara kasat mata. Ada tekanan-tekanan mental
yang bisa membuat kita depresi, membuat kita jauh dari Tuhan. Ada banyak hal-hal yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Maka itu belajarlah kepada Tuhan. Belajarlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Kenapa kita diperumpamakan sebagai kawanan domba? Karena kita itu harus taat dan harus masuk seperti karakter Kristus, yaitu rendah hati. Rendah hati itu adalah pintu untuk kita masuk kepada karakter Kristus. Karena bukan kita lagi, bukan keinginan kita lagi, bukan apa yang kita lakukan lagi, bukan apa yang menjadi mau kita lagi, tetapi yang menjadi mau Tuhan Yesus di dalam hidup kita yang kita lakukan. Dan dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan untuk kita belajar dengan Tuhan. Dan proses itu adalah proses kehidupan kita setiap hari dalam hidup kita. Pertobatan kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah satu kali seumur hidup kita. Tapi pertobatan kita untuk kita diproses dan dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu adalah proses setiap hari. Maka itu kita perlu persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Kita nggak bisa mingguan, kita nggak bisa bulanan, kita nggak bisa tahunan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita melakukannya bulanan, tahunan, kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang indah dengan Tuhan. Kita akan tetap kanak-kanak. Kita akan menjadi anak-anak yang gampangan. Enggak tahu apa yang namanya proses dengan Tuhan di dalam hidup kita. Ada satu lagu yang mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Kalau kita di darat, ketika kita berjalan dan kita tidak merasakan angin yang kencang, itu sangat berbeda dengan ketika kita di udara. Kita akan merasakan angin yang kencang. Kita akan merasakan bagaimana sepertinya kalau di udara.
Itu seperti perumpamaan tentang Raja Wali. Raja Wali itu ketika ada badai, dia tidak bersembunyi, tetapi dia menantang badai. Kita menantang badai dengan apa? Dengan perlindungan dan kekuatan daripada Roh-Nya yang kudus. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Karena Dia memperbaharui kita setiap hari dalam hidup kita. Mari alami pertumbuhan rohani yang indah dengan Tuhan. Dengan belajar kepada Tuhan. Kalau kita di rumah, anak kita belajar. Kadangkala kita jatuh. Tetapi kita tidak memarahi, memaki-maki anak kita. Dengan mengatakan kamu bodoh. Kenapa kamu jatuh lagi? Kenapa kamu jatuh lagi? Tentu tidak. Kita mengatakan, nak, bangun. Nak, kuat. Nak, kamu bisa. Kamu bisa. Demikian pula Bapa kita di surga. Untuk membawa kita kepada pertumbuhan rohani kita yang maksimal di dalam Tuhan. Untuk membuat kita kuat. Untuk membuat hidup kita berkemenangan. Alami pertumbuhan rohani yang indah dengan Tuhan. Dengan belajar kepada Tuhan Yesus hari-hari ini. Hari-hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita belajar dengan Tuhan. Karena kita ada di dalam kondisi. Ada di pandemik, ada masalah-masalah, ada resesi ekonomi. Tapi kalau kita belajar dengan Tuhan, kita bisa melewatinya. Dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus atas hidup kita. Amin. Yang ketiga, pengalaman rohani yang indah dengan Tuhan Yesus. Dengan menuruti jalannya. Yeremia 29 ayat 11. Dengan jelas bagi kita. Dia memiliki rancangan bagi kita. Rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Kadangkala itu seperti bahasa abstrak untuk kita. Karena kita di dalam kondisi sekarang ini. Orang mengatakan resesi, dunia mengatakan banyak masalah. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, aku memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kita bisa melakukannya kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk di dalam kedalaman dengan Tuhan. Dia akan memberikan jalan untuk kita. Dia memberikan petunjuk untuk kita. Dia tahu masa depan kita. Pasti Dia memberikan bagaimana kita bisa meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Sekarang ini masa Pantekosta yang ketiga. Mari kita mengimani, kita melangkah. Bahwa kita adalah umat Tuhan. Yang mengalami mujizat dalam hidup kita. Mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah umat Tuhan. Yang bergerak di dalam kegerakannya Tuhan atas hidup kita. Kalau kita mengalaminya, maka dunia akan melihat bahwa ketika terjadi resesi, ketika terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi kita tetap kuat, tetap memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita, maka itu sesuatu yang membedakan kita dengan dunia ini. Dunia mengeluh dengan kondisi yang ada, dengan perlakuan yang ada. Tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang menjadi perbedaan sangat mendasar. Kita tetap memuji Tuhan apapun kondisi dan keadaannya. Itu yang membedakan kita dengan dunia ini. Karena Dia tahu jalan hidup kita. Dia tahu apa yang ada di depan kita. Maka itu marilah kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kalau hambanya
Cindy Jacob mengatakan bahwa akan ada pelipat gandaan dalam impartasi, dalam berkat yang Tuhan berikan, supranatural multiplication. Tergantung kita. Kita mengimaninya, kita membawanya dalam bahasa iman kita dengan Roh-Nya yang kudus, sehingga kita bisa mengalaminya dalam hidup kita. Kita bisa mengalami pelipat gandaan di dalam hidup kita. Kita bisa mengalami apa yang namanya mujizat, apa yang namanya pertolongan daripada Tuhan. Itu dimulai dengan apakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dan mengimani apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ingat peristiwa Lot dengan istrinya. Istri Lot tidak percaya karena dia terikat mungkin dengan hartanya. Tapi yang paling penting adalah istri Lot tidak percaya. Maka ketika diselamatkan oleh malaikat, istri Lot tidak percaya. Karena Sodom dan Gomora, tempat mereka tinggal, ditunggang balikan oleh api belerang. Sekarang, keputusan iman kita, keputusan kita untuk melangkah, untuk mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Ayub 22 ayat 21. Bisa ditampilkan? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu menyampaikannya demikian. Give into God. Come to the term with Him. And everything will turn out just fine. Dalam bahasa Indonesianya mengatakan demikian. Berlaku ramah terhadap Dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau akan beroleh keuntungan. Respon kita kepada Tuhan sangat menentukan. Mari, itu bahasanya ngomongnya berlaku ramah terhadap Dia, terhadap Tuhan. Tapi berikan semuanya kepada Tuhan. Untuk Dia yang merubah hidup kita. Supaya kita mengalami keberuntungan. Kita mengalami kasih karunia dalam hidup kita. Kita mengalami anugerah dalam hidup kita. Jangan simpan dosa. Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan sakit hati. Jangan simpan hal-hal yang masa lalu. Tetapi berhadapan dengan Tuhan. Berikan semua talenta kita, berikan semua apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan, dan Tuhan akan berperkara atas hidup kita. Dia akan merubah 5 roti dan 2 ikan yang kita miliki menjadi sesuatu mujizat, menjadi pelipat gandaan, menjadi sesuatu yang di luar daripada nalar dan kemampuan kita. Amin. Saya percaya bahwa kita menangkap pesan Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Amin. Pada kesempatan minggu pertama di bulan Agustus ini, kita diberikan kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan untuk mengingat akan kasih Tuhan atas hidup kita. Kasih-Nya yang nyata, yang telah Dia berikan atas hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri. Baik yang ada di gereja maupun di rumah-rumah. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Mari angkat pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, Selamat Bapa di surga, kami masuk dalam perjamuan kudus dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh terima kasih. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Dan berkat Tuhan melimpah atas kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan. Berkati di usaha dan pekerjaan kami. Di keluarga kami Tuhan. Dimanapun kami berada Engkau memberkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang menjadi anak-anak, yang mengalami masa-masa Pantekosta yang ketiga ini. Dan banyak orang yang diselamatkan melalui hidup kami, melalui hidup umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami. Dan kami mengalami mujizat. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami hal yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan
minggu pertama ini kita diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan bisa Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan memberikannya melalui nomor rekening yang tersedia, rekening BRI maupun BCA. Dan Bapak Ibu yang tidak memberikan melalui nomor rekening bisa memberikannya langsung juga di jam-jam sekretariat. Dan saya percaya berkat yang Tuhan berikan bagi kita adalah berkat yang berkelimpahan. Dan saya akan berdoa untuk persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu telah berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan persepuluhan karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami enggak mau terikat dengan dunia dan harta kami, tapi hati kami tetap memandang kepadamu. Hati kami tetap mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang telah kami tabur dengan kerelaan hati, Engkau memberikannya Tuhan, memberkatinya berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati pekerjaan kami, usaha kami, dan keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlindungan, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah terus turun atas kami Tuhan Yesus. Usaha-usaha yang baru dibuka Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang baru dibuka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk gereja kita berdoa untuk sekeliling kita dan bangsa dan negara. Kita percaya bahwa dengan doa kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap seruan dan doa kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Saya persilakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Yang kami muliakan, kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami, menyertai kami, mengasihi kami selama hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pada pagi siang hari ini kami mau berdoa bersyafaat Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan kami sebuah gereja tempat kami ibadah di tempat ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur kami telah memasuki usiamu yang ke-24 ya Tuhan, usia gereja kami. Tuhan berkati terus Tuhan tempat kami beribadah di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan namamu, Amin, untuk Tuhan. memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gerejamu di tempat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur, terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman yang telah disampaikan oleh gembala kami tempat ini ya Tuhan, oleh Bapak Chris Gideon ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, begitu menyentuh kami ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan di kehidupan ini tanpa Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gembala tempat kami, Pak Chris Gideon ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan penggembalaannya, berkati Tuhan pekerjaannya, berkati Tuhan kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya Tuhan Yesus. Berkati kemanapun Pak Chris Gideon kami berlangkah, memberitakan kebaikan, memberitakan Injil-Mu ya Tuhan Yesus. Biar banyak orang mengenal akan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati istrinya, berkati kedua anaknya ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan Pak Gembala kami, Pak Kris Gideon, tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk wakil gembala tempat ini Tuhan, Bapak Sugandi beserta istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Kau berkati dimanapun dia berada, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kehidupannya, kesehatannya ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan keluarga Bapak Sugandi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Mungkin selama pandemi ini Tuhan Yesus, kita tidak bisa beribadah tatap muka ya Tuhan. Kami bisa online ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau memberkatinya, Engkau melawatnya Tuhan. Lawat semua jemaat-jemaat tempat ini, dari jemaat SGC, jemaat umum, jemaat youth, dan Youth Generation ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau melawatnya, Engkau memberkatinya Tuhan. Sampai pandemi ini lewat dari tempat ini Tuhan, dari kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala pusat kami, Bapak Niko Nyotora Harjo ya Tuhan Yesus. Kau berkati beserta jajarannya ya Tuhan, untuk mengembalakan kami Tuhan Yesus, mengembalakan gereja-Mu dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Kau berkati semuanya Tuhan, visi misinya Tuhan, apalagi saat ini ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak Wiwi Mulyono beserta jajarannya ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, Kau berkati Tuhan gereja rayon kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga ingat akan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau berkati Indonesia Tuhan, Kau lawat Indonesia Tuhan, Kau jamah Indonesia Tuhan pada saat-saat ini Tuhan, di mana saat-saat yang sulit Tuhan Yesus, ada saat pandemi, krisis ekonomi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, semua ini ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau mempunyai rencana bagi kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Bapa. Dari Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, Polisi, Polri, TNI ya Tuhan Yesus. Bahkan sampai tingkat RT, RW ya Tuhan. Kau berkati semuanya ya Tuhan. Semua aparat-aparat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biar mereka melakukan kebijakan yang memihak pada rakyat, yang memikirkan rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan umum, semuanya ya Tuhan yang akan kami berikan kepada gereja tempat kami ya Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau berkati Tuhan. Kau berkati pekerjaan kami semuanya Tuhan, kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami undur dari ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima doa berkat dari hamba-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan.
Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati.